Halo Juragan, kembali lagi bersama Rio Komputer Kediri atau Riocom. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan sedikit overview dan unboxing, yaitu kali ini adalah produknya ini Mechanical Gaming Keyboard GK400Y. Ini dari merek brand HP ya, HP. Nah, ini untuk kemasannya seperti ini. Dia ini keyboard mechanical, full mechanical. Dia modelnya keynya itu model seperti ini ya, seperti mesin ketik zaman dahulu atau bisa dibilang retro ya, gunakan. Jadi langsung kita lihat saja kemasannya seperti apa. Ini kardusnya dari depan seperti ini, bagian samping-sampingnya. Nah, ini dia ada dua pilihan warna ya, yang warna putih dan ini warnanya apa ini ya, mungkin semacam hitam. Oke, ini bagian belakangnya. Ada sedikit spesifikasi. Kompatibel untuk Windows XP 7, 8, dan 10 ya. Jadi semua Windows bisa. Ini ada paket penjualannya, keyboard, dan dokumen-dokumen. Oke, jadi itu bagian samping. Ini di sini tidak ada apa-apa. Oke, langsung kita lihat bagian belakangnya. Bagian belakangnya dia langsung ada gambar dari keyboardnya itu sendiri ya. Nah, ini ada sedikit fitur-fiturnya seperti ini. Ini ya, bisa kalian lihat sendiri. Ini klaimnya bisa sampai 50 juta klik. Ada backlightnya atau lampunya ya. Dan ini lampunya ini masih bisa dibilang rainbow ya, bukan RGB tapi rainbow, jadi fix seperti ini lampunya. Hanya mungkin ada modenya saja yang bisa diganti, tapi untuk LED-nya tidak bisa diganti ya juragan. Jadi LED-nya cuma seperti ini saja warnanya. Oke, ini ada sedikit spesifikasinya. Untuk beratnya sekitar 700, hampir 700 gram. Berat panjang kabelnya sekitar 1,6 meter. Oke, langsung kita buka saja kemasannya. Untuk paket penjualannya seperti apa. Oke, pertama-tama kita dapat ini buku petunjuknya ya, yang bahasa Cina. Nah, ini bahasa Inggris. Oke, jadi seperti ini. Nah, ini di sini ada keterangannya ya. Untuk shortcut untuk mengganti mode lampunya, ini dia pakai kombinasi FN ya juragan. Oke, ini saya simpan dulu, nanti untuk tunjukkan caranya penggunaannya ke rekan-rekan. Sini ada produk notice. Ini juga nggak begitu berguna juga sebenarnya, kita singkirkan dulu saja. Nah, ini ada HP produk support. Oke, jadi ini untuk tempat servisnya ya juragan. Untuk di Indonesia, nah ini untuk di Indonesia, Jalan Mangga 2 Raya, Komplek Agung Sedayu, Blok C nomor 35. Ini untuk bila rekan-rekan ada menemui masalah ya untuk produknya, rekan-rekan bisa kontak ke service center HP yang ada tertera di buku ini. Oke, jadi itu kita singkirkan dulu. Nah, ini ada kartu garansi, masih kosong ya kartu garansinya, bisa rekan-rekan isi sendiri kalau misal ada kerusakan. Oke, jadi itu sini ada keycap puller yang menurut saya tidak begitu berguna ya untuk keyboard ini, karena nanti saya tunjukkan bentuk keycapnya itu sangat mudah dilepas ya juragan, tidak seperti keyboard yang lain yang agak susah. Ini sangat mudah, jadi ya kadang-kadang tidak perlu keycap puller lagi. Oke,
Jadi ini fisik keyboardnya ya. Tuh pertama kita lihat dulu keyboardnya. Tuh fisiknya seperti ini. Ini bahannya dari ini plastik ya juragan ya, bukan metal, ini plastik. Juragan akan ingat ini plastik bukan metal, tapi bentuknya memang seperti brush aluminium ya. Didesain cukup bagus meskipun bahannya sebenarnya cuma plastik. Oke, ini untuk kabelnya, dia belum braided ya, masih karet biasa seperti ini. Agak sedikit disayangkan sebenarnya kalau seperti ini, biasanya udah putus, tapi ya moga-moga saja awet. Tapi cukup tebal untuk kabelnya sih, seharusnya tidak jadi masalah. Ini bagian portnya biasa ya, sebenarnya belum gold plated, tapi tidak masalah. Tidak ada strapnya untuk merapikan kabelnya. Oke, kita lihat build quality-nya dulu, kita coba flexing. Ini keyboardnya cukup solid ya juragan, tidak ada flex yang berarti atau enggak, bisa rekan-rekan lihat sendiri, sangat kuat, bagus ini build quality-nya. Meskipun keyboard ini harganya sebenarnya cukup terjangkau ya, sekitar 300 sampai 500.000, tapi saya dulu dapat sekitar 350.000 kalau tidak salah ini. Oke, waktu ada promo, jadi sekitar kurang lebih sekitar 400.000 lah, dianggap aja begitu. Oke, ini bagian belakang. Oke, ini ada kakinya ya untuk menambah ketinggian, agar lebih ergonomis saja sebenarnya. Oke, nah ini untuk bagian keycapnya yang saya bilang tadi, dia tidak perlu keycap load ya juragan, karena akan tinggal begini aja, ini sudah bisa lepas ya. Jadi tidak, agak useless tadi keycap loadnya, tapi tidak apa-apa lah, karena namanya juga bonus. Bentar, kita pasang dulu. Oke, bentar saya nyalakan flashnya ya. Ini untuk keycapnya, apa itu namanya, bukan keycap, maksudnya ya switchnya ya. Ya saya kurang tahu ini switchnya pakai apa, tapi bisa kalian lihat sendiri ya. Ini warnanya biru. Ini kemungkinan switchnya dari Cina ya, pakai Otomo atau sejenisnya mungkin. Nah itu tulisannya apa saya juga nggak begitu. Tulisannya kalau di sini KRGO, karet atau apa ini, karet ya kalau nggak salah ya, KRID, karet, ini KR, ini angka apa ini, G atau D ya, KRGD. Mungkin yang agan-agan yang tahu ini switchnya yang dipakai HP ini brand dari mana, bisa tulis saja di kolom komentar ya. Saya belum tahu ini merek apa, tapi moga-moga saja awet ya, seperti brand-brand yang lain seperti Otomo. Tapi yang ini yang patut diperhatikan, dia tidak bisa dilepas ya switchnya. Jadi sudah tersolder, tidak seperti yang brand-brand merek lain seperti Digital Alien atau sejenisnya, dia kan bisa dilepas, kalau ini tidak bisa. Oke, jadi itu saya kembalikan dulu ya silahkan switchnya. Kembali saja, tidak terbalik, kebalik. Oke, setelah ini kita coba model LED-nya ya juragan. Bentar, saya ambil HP. Nah, dia nyalanya seperti ini. Pertama dinyalakan, modenya seperti ini ya. Saya matikan dulu flashnya. Nah, untuk mengganti lampunya ini dia pakai kombinasi tombol FN ya juragan.
ini FN, bisa kalian baca sendiri. Untuk mode multimedia dia juga pakai FN, F1 sampai F5 ini. Nah, ini ada sampai F10, maaf, sampai F10 sebenarnya. Nah, kita coba saja yang bagian ini ya, bagian lampunya ya. FN plus del. Kita coba. FN ini sama del. Delnya ini ya. Kita lihat saja lampunya berubah seperti apa. Nah, ini ganti. Ini yang berubah apanya saya juga nggak begitu paham. Kita coba yang sebelahnya, FN plus pick down. Oke. Nah ini seperti ini jadi modenya. Oke, kita coba selanjutnya FN dan print screen. Ini untuk fitur 6 anti ghosting ya. Coba kita dengarkan saja FN dan print screen. Print screen ini efeknya mungkin kalau akan tekan 6 tombol dia tidak ada ghosting ya. Oke. Terus FN dan ins. Ini FN dan ins. Oke, kita coba saja. Oh, jadi ini modenya ya. Ini tinggal akan pilih saja kira-kira akan mau yang mode pencahayaan seperti apa. Ini ada lagi FN plus home. Kita coba. Ini mode yang kalau kita tekan dia baru nyala. Oke. Ini per key ya. Oke, kita ganti lagi. Oke, jadi itu modenya. Ini untuk breakdance-nya FN plus atas dan bawah. Oke, kita coba. Ini udah mentok ya, paling terang seperti ini. Kita coba agak redupkan. Tidak ada efeknya sepertinya. Oke. Coba kita lihat LED-nya dari dekat ya, Jurgen. Kita lihat LED-nya sudah. Jadi ini LED-nya ada di sini ya, di atas ya. LED-nya itu. Di atas ini. Bisa kalian lihat sendiri. Untuk rasa feeling mengetiknya ini saya coba sebentar ya. Agak sedikit berbeda ya. Saya sebelumnya memakai itu Corsair yang K70 look itu dia pakai Cherry MX yang brown. Kalau ini dia kan clicky, rasanya agak sedikit berbeda sih. Oke, jadi mungkin itu saja juragan overview saya dari buat ini ya, HP GK400 ini tadi, GK400Y. Oke, bila ada kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.